Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan lakukan perzinahan. Ayat bacaan terambil dari Yeremia 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 3 ayat 1b. Saudara, jika kita diperhatikan, salah satu jenis dosa yang kian merajalela di zaman sekarang ini adalah perzinahan. Kita baca di surat kabar, di layar televisi, atau di medsos kita, saudara. Berita-berita tentang perzinahan menjadi menu utama sehari-hari. Secara garis besar, perzinahan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perzinahan rohani dan perzinahan jasmani atau tubuh. Latar belakang pembacaan firman Tuhan hari ini adalah tentang pengkhianatan bangsa Israel terhadap Tuhan. Karena mereka telah melakukan perzinahan rohani. Hati bangsa ini telah mendua dan bahkan telah berpaling dari Tuhan, lalu mengikatkan diri pada penyembahan-penyembahan berhala atau berpaut pada allah-allah asing. Sesungguhnya mereka telah diperingatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat 14. Tapi peringatan Tuhan ini dianggap angin lalu dan dianggapnya hal yang tidak perlu bagi mereka. Hal itu menimbulkan kecemburuan Tuhan. Mereka menyakiti hatinya Tuhan dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Mazmur 78 ayat yang ke-58. Fenomena ini juga terjadi di kalangan orang percaya. Sering dijumpai seseorang yang sudah percaya Kristus atau orang-orang Kristen, tapi juga masih percaya kepada ramalan-ramalan bintang, kepada sio, feng shui, tarot, bahkan kepada paranormal, para dukun-dukun. Ketika mengalami masalah yang berat, mereka tidak sabar menanti pertolongan dari Tuhan, lalu mencari pertolongan kepada orang pintar, kepada dukun atau kuasa-kuasa kegelapan. Apa yang mereka perbuat adalah sebuah bentuk perzinahan rohani. Itu sebuah pengkhianatan terhadap Tuhan, saudaraku. Sering kita lihat ada orang yang jodoh anaknya belum ketemu. Ya saudara ya, sering melihat usahanya kok gak maju-maju. Bahkan ada orang yang melihat kok selama di rumah ini kami mengalami banyak masalah. Sehingga mereka menanyakan kepada dukun, kepada paranormal, apa yang salah, apa yang harus mereka lakukan. Itu sering kita lihat, mungkin pernah kita lakukan, saudara. Begitu juga dengan tipu daya nafsu seks menjadi senjata iblis untuk menyeret manusia di masa sekarang ini. Perzinahan jasmani atau tubuh sedang marak terjadi. Selingkuh, ada namanya pelakor, saudara. Penyimpangan seks, LGBT, pemerkosaan, pelecehan seks, pesta seks, telepon seks atau video call seks ada, saudara. Kita lihat banyak yang terjadi, saudara. Begitu marak, menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Bahkan anak-anak muda, anak-anak remaja yang hari-hari ini, saudara, di masa pandemi ini, mereka banyak pegang handphone, mereka banyak pegang laptop. Ya, memang mereka harus belajar dengan handphone. Tapi kita harus mendoakan dan mengingatkan anak-anak kita bahwa ada, saudara, sekarang penyimpangan seks lewat medsos, saudara. Saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan, membawa anak-anak kita, rumah tangga kita untuk kita sehari-hari memiliki mesbah keluarga, doa bersama, saudara, maka kita akan melihat banyak hal yang terjadi di luar daripada pemikiran kita.
Saya percaya saudara, ketika kita membawa anak-anak kita dekat kepada Tuhan, mengingatkan mereka akan Tuhan, mengingatkan mereka akan kasih Yesus, pertolongan Tuhan ada atas hidup mereka, mereka tidak akan takut menghadapi masa depan mereka. Mereka tidak akan pergi mencari hal-hal yang memuaskan keinginan daging mereka. Karena itu pagi hari ini saudara, mari setiap kita harus mengerti dan kita harus tahu apa kehendak Tuhan hari-hari yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab Rasul Paulus memperingatkan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19. Saudara, ingatkan ini kepada setiap anggota keluarga kita, suami, istri, anak-anak, bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. 1 Korintus 6 ayat 13b. Saudara, pagi hari ini mari ketika kita menyadari pagi ini bahwa kita melakukan perjinahan jasmani atau perjinahan rohani, kita bertobat saudara. Pagi hari ini kita berbalik kepada jalan-jalannya Tuhan, maka Dia Allah yang setia, menerima dan mengampuni dan sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita, memberikan kita jalan keluar, kemenangan, kesembuhan dan pertolongan dalam setiap pergumulan kita. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan yang kami boleh dengar. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak melakukan perjinahan, baik itu perjinahan rohani dan perjinahan jasmani. Karena kami tahu Tuhan Yesus itu akan melukai hatimu dan membuat Engkau tidak lagi Tuhan memperhatikan hidup kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau mengampuni setiap perjinahan kami, baik itu jasmani secara rohani. Biar kami hidup berkenan dan tidak terhalang berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.